bersilaturahmi dengan apa ini AIJE. Saya mungkin sedikit alat-alat teknis perkenalkan Pak Pro, saya bukan Ustaz. Tapi saya dokter bius, ya, dokter anestesi. Ya, dokter anestesi pertama di Sanata yang kebetulan lebih untuk sharing session dan bersilaturahmi. Ini satu pengalaman baru buat saya, bisa berbicara dengan keluarga besar AIJE. Dan ini request dari Pak Pur untuk pengantar acara berbuka. Mungkin kita bincang-bincang ringan saja tentang, karena ini bulan puasa, beliau mengajukan tema puasa dan kesehatan. Nah, sebetulnya kalau bicara puasa kaitannya dengan kesehatan, sekarang bukan hal yang udah menjadi hal yang diyakini oleh semua pihak. Bahkan dunia kesehatan sendiri pun itu secara aklamasi tanpa perdebatan sudah mengakui bahwa puasa itu sangat-sangat bermanfaat buat kesehatan. Dan dunia sains, dunia kesehatan, dunia medis, dunia pengobatan, pihak rumah sakit itu mengakui bahwa puasa bermanfaat bagi kesehatan itu belum lama. Ya, rentang waktunya sekitar 50 sampai 70 tahun belakangan ini. Dulu-dulu kita mungkin memahaminya secara tradisional. Sebagai pengantar, saya mau menceritakan, karena ini kawasan plastik ya, orang-orang ilmiah, orang kimia ya. Ini ada seorang ahli fisika teoritis orang Jepang, tapi dia itu besar di Amerika, Profesor Michio Kaku namanya. Kalau bapak-bapak punya kesempatan, punya waktu luang, bisa nonton salah satu orasi ilmiahnya yang sangat menarik. Judulnya The World in 2030, dunia di tahun 2030. Ceramah ini beliau sampaikan pada tahun 2009 di Universitas New York. Profesor Michio Kaku ini oleh Times Magazine itu dinobatkan menjadi satu di antara 100 orang paling smart di muka bumi. Dan salah satu kurikulum vitae dia, kalau dia selalu sampaikan cerita kisah masa lalunya itu, ketika dia masih kecil dia bikin bahan peledak di garasinya itu, masih SMA. Peledakannya itu menyebabkan pemadaman seluruh sektor wilayah pada KRT. Gara-gara itu dia menjadi spotlight, menjadi terkenal, akhirnya direkrut sehingga menjadi tokoh fisikawan, termasuk fisikawan terbesar abad ini, Michio Kaku. Nah, dalam ceramahnya itu dia bercerita tentang apa yang terjadi di tahun 2030. Jadi ini setting dia bicara sekali lagi 2009 ya. Meskipun banyak juga yang meleset kelihatannya, dan banyak juga yang kalau lihat perkembangan dunia global kita ya seperti ini, mungkin nggak akan tersampaikan itu prediksi-prediksi beliau. Tapi di antaranya banyak yang terbukti. Dia bicara tentang kemajuan AI, komputer, tentang kehebatan teknologi informasi, termasuk dunia kesehatan. Saya nggak cerita itu karena ini relevansinya dengan puasa. Saya mengambil bagian dari, ini ada di YouTube ya, ada di YouTube. Tanya jawab. Ketika sesi tanya jawab, ada seorang mahasiswi bertanya, Profesor, apakah di tahun 2030 nanti ada satu obat, kurang lebih ya pertanyaannya seperti ini, ada satu obat atau preparat atau bahan apakah yang bisa membuat kita awet muda, tidak gampang tua, anti-aging lah ya kalau bagi mbak-mbaknya ya. Nah, Profesor Michio Kaku menjawab tidak ada. Semua produk-produk yang diklaim sebagai anti-aging itu dalam tanda kutip hoax, ya, kebohongan industri. Tapi satu-satunya, kata Profesor Michio Kaku, yang bisa mengantarkan organisme dari level mikroorganisme seperti jamur, serangga, laba-laba, sampai tingkat makhluk mamalia yang paling tinggi, tikus, kelinci, anjing, itu menjadi lebih awet muda, lebih sehat, lebih bugar adalah bila mereka menjalani periode lapar, famine period. Nah, jadi katanya makhluk hidup di luar manusia, binatang-binatang maksud saya ya, itu di dunia sehari-hari
defaultnya, aslinya, kesehariannya itu menjalani kehidupan dengan lebih banyak lapar daripada kenyang. Jadi di luar sana kita bisa memastikan kita tidak akan menemukan meong yang obesitas, overweight, kegendutan, kegemukan. Si meong baru mengalami overweight, berat badannya baru mengalami obesitas ketika kita pelihara. Kita kasih makan dengan cara makan kita. Dan kita kasih makan yang bukan makanan si meong. Kita kasih nasi misalnya kan dicampur dengan ikan. Sehingga dia menjadi gendut, menjadi obesitas. Saya teringat sebuah kisah. Kisah ini mungkin menggelikan ya. Konsultan saya dokter bedah ortopedi. Dia pendidikannya di Jepang waktu di Makassar dulu. Dia menikah sama orang Jepang. Nah istrinya itu punya kucing. Ketika dibawa ke Indonesia, kucingnya itu terkena diabetes mellitus, kena kucing manis. Gara-gara ngikutin pola makan yang ada di orang Indonesia. Bayangkan itu. Nah kita baru melihat kucing-kucing di rumah kita yang mager, yang males, yang gendut, ya, yang udah takut sama tikus bahkan ya. Nah, jadi satu-satunya kata Michio Kaku yang bisa memperpanjang usia bahkan satu-satunya metode yang bisa membuat kita lebih lama menuju penuaan yang diakui dari dunia sains adalah memangkas kalori, restriksi kalori. Beliau bilang kalau organisme melaporkan dirinya sebanyak 30% dari kebutuhan kalori. Kalau kalori itu rentang ukurannya hitungannya 30 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Rata-rata kita yang laki-laki ini ya, kebutuhan kalori di Indonesia itu kalau kerja berat 1.500 sampai 2.000 kalori. Itu kalau kita cut 30%, maka kita akan mendapat bonus 30% masa hidup, peluang hidup yang lebih lama. Ini menurut beliau. Tapi ditutup dengan kalimat ini. Tapi siapa yang mau menjalani hidup lapar? Apalagi sekarang yang namanya makanan uang berlimpah ruah. Kita tuh sekarang sebetulnya bukan problem kekurangan kalori, tapi kebanjiran kalori. Mungkin ada yang seperti mungkin seusia saya ya. Ketika kita masih kanak-kanak dulu, kita kan belum ketemu tuh ada market seperti Indomaret ya, yang jauh sama jauh sini itu kalorinya luar biasa. Satu potong donat itu kalau dihitung 200 kalori. Ngabisin 200 kalori itu kita harus keliling munte 2 kali. Tuh bayangin, apalagi kerupuk ringan di mulut tapi berat di kalori, seperti istighfar gitu ya. Nah, ini ayat yang selalu dikutip Mubalik, biar ada nada-nada ustadznya. Ya, mungkin kalau bapak di sini, ibu dan mbak-mbak, kalian sudah hafal ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebelum sedikit saya mentadaburi, saya mau menggarisbawahi kata-kata kutiba yang kalau terjemahan kitab suci di dalam Al-Quran itu diartikan dengan diwajibkan. Jadi hal-hal perintah, anjuran, larangan, saran, rekomendasi yang ada di dalam kitab suci tidak semua bermuatan kewajiban, kan gitu ya. Kalau dalam hukum itu kan ada yang makruh, mubah, sunat, wajib dan haram ya. Tidak semua diwajibkan. Jadi kalau kita mencoba bertadabur dengan bebas, sebetulnya jujur saja puasa itu tidak kita sukai. Tidak enak itu. Menahan lapar itu tidak enak. Menahan dahaga, apalagi ini sudah mulai masuk musim panas ya. Kalau panas terik kerja di lapangan sambil puasa, tenggorokan rasanya kering mencekak, nggak enak menahan dahaga itu. Nggak enak tuh, harus ada batasan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh bergaul dengan pasangan yang sah. Kan yang dilarang di dalam selama ibadah puasa di bulan Ramadan kan yang halal, yang boleh-boleh saja kan. Kalau bisa ya nggak usah ada larangan lah. Aslinya kita tuh seperti itu. Kalau bukan kita, setidaknya syahwat kita, nafsu kita itu berseberangan dengan perintah puasa.
Kalau ada suatu ketika orang bisa menikmati ibadah puasa, itu karena orang tersebut sudah naik level spiritualitasnya, maka rohaninya sudah meningkat, sehingga dia bisa menikmati ibadah itu, dan dia bisa mengapresiasi, bisa mengambil benefit, wisdom, hikmah yang didapat dari ibadah yang dia lakukan. Kalau sesuatu itu disetani oleh umat manusia, agama itu tidak memberikan redaksional mewajibkan. Contohnya apa misalnya? Contohnya menikah. Menikah itu tidak ada redaksi, hai, lelaki diwajibkan kepada kamu untuk menikah, mencari pasangan. Tidak ada, itu hanya anjuran. Karena tanpa diwajibkan pun, orang-orang akan mencari pasangan, akan berumah tangga. Itu naluri yang muncul dari dalam diri kita untuk berpasangan, mencari lawan jenis, ya. Jadi tanpa disuruh-suruh kita akan terdorong. Berbeda dengan puasa, dia diwajibkan karena aslinya tidak senang. Michio Kaku tadi bilang, siapa yang mau kita suruh untuk berlapar-lapar? Ternyata ada. Bahkan dia menjadi bagian prinsip dalam ibadah kita. Setidaknya ada paket dalam satu tahun puasa Ramadan yang kita jalani 30 hari. Ada paket dalam satu minggu, itu disebut Yaumal Bid, yang puasa, yang mau menjalani puasa 13, 14, 15 Hijriah, 3 hari dalam satu bulan. Ada paket mingguan puasa Senin Kamis, mungkin di antara bapak-bapak di sini ada yang mendawamkan puasa Senin Kamis, dan yang paling topnya adalah puasa Daud, puasanya Nabi Daud, ya, yang sehari puasa, sehari tidak. Al-Quran mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu. Artinya puasa ini bukan milik kaum muslimin saja, umat-umat lain itu juga menjalani ibadah puasa dengan metodenya masing-masing, ya. Nah, saya lewati saja lah, karena waktunya sempit, ya. Saya dikasih jatah waktu 40 menit, 20 menit dialog, tapi kayaknya nggak sampean, ya. Ini udah 17.30. Saya langsung cross saja, mau ngasih gambaran global, ya, kepada kita semua yang menjalani ibadah puasa. Ya, apa yang terjadi sih sebetulnya selama kita berpuasa ini? Yang pertama, ya, ini globalnya. Sebetulnya ini saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Puasa itu, ini cuma global aja, ya, secara simplicity aja. Mempengaruhi efek saluran pencernaan sudah tentu, ya. Merubah metode metabolisme, nanti ada kaitannya analoginya dengan fasting, ya. Kemudian merubah hormon, dan ini yang paling penting, saya mau perkenalkan istilah autophagy ini dalam kuliah, tapi ini penting banget untuk diketahui kita semua, karena ini merupakan kata kunci yang tadi Michio Kaku bilang, kalau mau awet muda, kalau mau tetap bugar, kalau mau berpengharapan panjang umur, mekanisme autophagy ini harus berjalan di dalam diri kita. Nah, hari pertama puasa. Sebelumnya, kalau boleh bertanya, bagi bapak-bapak yang menjalani puasa, adakah di sini yang hari pertamanya itu menimbang berat badan? Ada. Nah, nanti lihat di puasa H29 atau H30, apakah berat badannya turun, menetap, atau malah naik? Kalau berat badannya naik, secara fikih kedokteran, bukan fikih agama, berarti puasanya salah. Itu kata orang Jawa, posokan pret. Puasa yang berubah metode karena kelelawar, dia berpuasa di siang hari, di malam hari dia berpesta pora. Kita juga begitu, kan makanan minuman sangat menggoda, ya, lihat itu aja sudah. Kanebo aja seperti roti cane katanya menjelang berbuka pada dia itu, kan. Harusnya kalau puasa kita itu benar, setelah masa H29 dan H30, berat badan kita harusnya susut 3-5%, minimal seperti itu. Tadi Pak Manajer mengatakan mudah-mudahan kalau yang berpuasa bisa lebih ramping, tapi di sini nggak ada yang obes, alhamdulillah, ya. Orang udah saat tangan obes, minta maaf kalau saya bukan body shaming, ya. Yang tersindir, ya, mudah-mudahan sadar. Nah, puasa itu sebetulnya
memberi stres pada tubuh, bukan memberi hal yang enak-enak. Siapa bilang enak bangun sahur, orang kita tidak terbiasa bangun tengah malam disuruh makan, nggak enak itu. Siapa bilang menahan lapar itu enak, itu memberikan stres bagi tubuh kita. Dan durasi makan tidak makan minum untuk di Indonesia itu rentangannya sekitar 13-14 jam. Ini kalimat ini saya kasih tanda, saya kasih mark warna putih untuk menegaskan bahwa Tuhan itu sayang banget sama orang Indonesia. Kalau kita adalah penduduk yang tinggal di benua utara, di bagian kutub utara atau kutub selatan, itu ada satu, bukan bagian, daerah kawasan sekitar sana. Itu ada hari di mana puasanya itu panjang banget, bisa sampai 22 jam. Tahun 2017 saya berkesempatan menjalani puasa itu di Swiss. Dan saya menjalani puasa itu 22 jam. Jadi saya berbuka pukul 9, saya harus sahur kembali 9 malam ya. Saya harus sahur kembali pukul 11. Coba kayak apa perlu kita rasanya kan? Bingung kan? Orang biasa teratur hidupnya, matahari terbit dan tenggelam secara sangat kompak. Kita nggak pernah mengalami fase ekstrim. Enak banget orang Indonesia itu hidupnya. Kalau nggak percaya, nanti sekali-kali studi bandingin ya. Tinggal di luar negeri itu enaknya cuma 2 minggu. Lebih dari 2 minggu, bosen. Malam-malam keluar, udah gak ada mie bodok, gak ada nasi goreng, gak ada bakso, angkringan apa lagi, ya kan? Duduk-duduk koko-koko gimana ada di luar negeri, ya kan? Gak ada yasinan, gak ada tahlilan, gak ada pengajian, gak ada arisan, gak enak. Di luar negeri itu gak enak. Cabai itu terbatas. Kita pergi ke Cak Ali itu ada 4 macam cabai, beda-beda rasanya ya. Pokoknya Indonesia, meskipun kacau, meskipun orang bilang kacau, ini cipratan lempeng surga yang jatuh ke planet bumi. Bahkan itu cerita saya baca meme di Instagram itu. Kalau suatu ketika kamu mati, ini bukan palsu ya, kamu mati keracunan karena MBG, maka ketahuilah pada hari itu kamu mati dalam keadaan bergizi. Jadi gini ya, di dunia kesehatan itu ada 2 istilah, fast and famine. Fast itu periode kita bebas makan, ini penting buat praktisi kesehatan. Famine itu periode jendela kita menutup makan. Sekarang kan lagi populer intermittent fasting. Yang mempopulerkan intermittent fasting itu bukan Ustaz, bukan Mubalik, bukan ulama. Tahu siapa? Adi Ray, Deddy Kobuzer, ya. Orang-orang yang peduli, punya concern di dunia kesehatan. Nah, kalau kita orang Indonesia, lagi-lagi orang Indonesia yang makannya 3 kali sehari, maka periode pestanya itu berlangsung lebih lama, 14 jam. Sedangkan periode tidak makannya itu sekitar 8 sampai 10 jam. Kalau kita closing makan misalnya jam berapa deh gitu ya, malam sampai bangun pagi, itu rentangannya sekitar segini. Saya nggak tahu kalau yang giliran shift malam apa makan malam juga ya. Tengah malam makan dipakai buat malam. Anjurannya kalau dari segi kesehatan sih kurang baik gitu ya. Harusnya sih kita sudah closing itu sekitar jam idealnya nih, tapi saya juga nggak bisa mengatur juga. Saya kan sama dengan bapak-bapak ya. Saya simatupang siang malam tunggu panggilan. Saya dokter bius. Waktu saya berangkat ke sini dijemput Pak Rudi ya, itu saya hampir batal saya di sini karena ada anggota dari KPP ke setengah tahun gong, langsung koma, dikirim ke RSUD. Kebetulan giliran saya yang jaga. Nah, kalau saya nggak koordinasi dulu, ya saya terpaksa batalkan secara sepihak, kita nggak bisa bertemu ya. Jadi saya posisi standby seperti bapak-bapak semua. Nah, kalau puasa Ramadan, periode ini dibalik. Periode lapangnya lebih panjang daripada periode kita boleh makan. Dengan membalik itu aja, ini bukan kata saya loh, tapi kata orang seperti Adire, seperti Deddy Kobuzer, seperti Dr. Tangguh Kok, ya. Orang-orang yang di superstar di Indonesia kalau bicara kesehatan populer. Dengan membalik itu aja sudah mendapat banyak manfaat kesehatan, dan itu metode yang sangat mudah dan murah. Tapi sebetulnya nggak cukup dengan itu ya. Ini tadi saya kasih gambaran. Kebetulan ada di Google ya. Bisa lihat tuh di Sweden 20 jam 57 menit, 21 jam orang berpuasa.
Tapi di Sydney, Australia 9 jam 56 menit. Tapi gak usah khawatir, karena bulan puasa itu dibikin sama Tuhan bukan berdasarkan perhitungan Samsia, matahari, tidak mengikuti kalender Gregorius, tapi mengikuti kalender Komaria, kalender lunar, sehingga hitungan-hitungan begini itu akan beredar di kalangan manusia. Kan bulan puasa kan nggak mesti bulan Februari Maret kan? Nanti tahun depan bisa maju lagi, tahun depan bisa maju lagi, nanti bisa tabrakan dengan hari peringatan agama dari saudara kita yang lain, ya toh? Sehingga periode ini, panjang pendek ini berputar di masyarakat manusia secara adil. Kapan kamu kepanjangan, tunggu aja waktunya. Nanti ada masa kamu pendek banget puasa, 9 jam kan asik banget kan? Nggak terasa itu, ya. Kita biasa kan puasa 9 jam, tiap hari kita puasa 9 jam loh, nggak percaya? Tidur, makanya dibilang breakfast, itu kan dia bukan puasa sebetulnya kan? Breakfast itu bukan puasa, bukan sarapan pagi. Terjemahan sarapan pagi adalah terjemahan yang menyalahi arti daripada breakfast. Ya. Dan orang barat itu nggak konsisten kayak kita. Cat jadi cat, dari ucapan itu tidak sesuai. Jangankan kata, huruf pun tidak sesuai. Contohnya apa? Kue, kok dibaca double U gitu. Kok kan kalau double U biasanya U dua gitu ya. Nah, kita lah yang konsisten ya, mudah dipahami. Nah, ini sampai jam berapa ya Pak? Biar saya bisa ngukur. Ada ngobrol-ngobrol nggak? Mau ada ngobrol-ngobrol? 8.10 ya, jadi saya cepat aja ya. 8 jam pertama ketika kita berpuasa, kita itu sebetulnya kalau kita makan itu kita isi bahan bakar, gampangnya seperti itulah. Kendaraan kan untuk bisa berjalan perlu bahan bakar, perlu BBM. BBM kita itu yang akan kita makan. Sumber kalori yang utama kita peroleh itu dari karbohidrat kalau orang Indonesia, yaitu nasi ya, kebanyakan kan begitu ya. Nah, sumber karbohidrat ini itu akan habis dalam hitungan 8 jam. Makanya bapak-bapak lebih mending ketemu saya dalam forum seperti ini. Kalau di luar di rumah sakit ketemu saya tanya udah puasa belum, berarti itu di kamar operasi sudah. Ya. Kenapa saya tanya puasanya sudah 8 jam? Supaya tidak ada lagi makanan di dalam lambung, makanan sudah meluncur ke bawah. Kalau makanan masih ada di lambung, kemudian saya bius, kemudian dia muntah yang masuk paru-paru, akibatnya fatal, bisa meninggal dunia. Nah, biasanya nakut-nakutin, memang begitu ya. Jadi ketika 8 jam pertama itu kita pakai karbohidrat itu sebagai aktivitas untuk bekerja. Hormon yang kita pergunakan, ini harus tahu ya, bukan ngajari kuliah sekali lagi. Hormon yang kita pakai adalah hormon yang sehari-hari, namanya insulin. Nanti bagi yang ada yang beruntung yang diuji dengan penyakit kencing manis ya, ini insulin ini sangat familiar. Insulin itu ibarat kendaraan. Jadi tubuh kita ini itu sudah dihitung secara presisi ya. Seorang bertinggi badan seperti Cumberbatch ngomong setiap hari yang Marvel itu siapa bang namanya bang? Yang mana? Yang Marvel yang bisa sih. Yang bisa apa? Ini Avenger yang pakai sayap terus bisa sulap-sulap. Doctor Strange. Doctor Strange. Benedict Cumberbatch, ya kan? Itu katanya itu udah dihitung, nggak masuk dalam buku textbook. Dalam tubuhnya itu ada sekitar 37 triliun sel, itu mendekati presisi. 37 triliun sel ini itu kan harus dikasih makan semua. Gak boleh nggak ada yang dikasih makan, ya dia kasih makan didiskusikan secara presisi. Kita mah kalau makan ini tinggal numpang enak aja sih sebetulnya. Setelah masuk ke dalam, itu kendali di bawah otoritas langit langsung, bukan ekonomi kita. Bagaimana makanan itu dihancurkan, diplasting, dipecah-pecah sampai bentuk yang paling molekuler, kemudian didistribusikan ke 37 triliun sesuai proporsinya, ya. Itu menggunakan hormon insulin, bawa pakai insulin kalori. Begitu karbohidratnya habis, badan bingung gimana lagi ini bahan bakar apa yang harus dipergunakan ya. Bahan bakar apa lagi yang harus dipergunakan? Misalnya.
atas gimana ya? Ini kembali. Nah, badan bingung, bukan nggak mesti bingung ya. Badan kemudian karena tahu bahwa bahan bakar utama sudah habis, dia melengok ke simpanan. Jadi tubuh kita itu seperti bank juga. Dia menyimpan kalau deposit untuk bahan bakar kalori dalam wujud glikogen. Nah, saya tulis di sini. Glikogen ini, glikogen. Jadi yang berperan ketika itu bukan hormon insulin lagi, karena glikogen harus dibongkar, harus diblasting. Kalau bapak-bapak melakukan blasting untuk menemukan spot tempat batu bara berada berapa meter di bawah, glikogen ini memblasting, hormon glukagon ini memblasting glikogen untuk menemukan zat yang paling penting untuk bisa beraktivitas, namanya ATP, benda berharga. ATP itulah ongkos yang kita pakai buat harga BBM melakukan aktivitas, ya, dipecah dengan proses glikolisis. Di mana glikogen berada? Ada di dalam liver, diambil sama di otot. Gak harus habis. Pada masanya setelah hampir lebih 8 jam setelah glikogen nyaris habis, bukan telah habis ya, saya salah nulisnya, nyaris habis, tubuh men-switch mencari bahan bakar lain. Yang dia lihat adalah kemudian lemak. Lemak itu juga cadangan makanan, Pak. Ya. Cuman kalau terlalu tebal, dia jadi bantalan yang kerok, ya. Alhamdulillah sekali lagi di sini kalau nanti pulang ke rumahnya masing-masing bisa muhasabah diri, ya, kalau yang laki-laki ukur aja perutnya. Selain timbang berat badan, ukur lingkar perutnya. Kalau lingkar perutnya, Pak Uji nyampaikan ke saya berkepentingan untuk ya tes MCU, jangan sampai kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, LDL kolesterol jahatnya tinggi. Itu cara sederhananya gampang. Pakai meteran tukang jahit, ya, di lingkar perut ini ukur. Kalau lebih dari 90 kita wajib waspada. Harusnya laki-laki di bawah 90 di perutnya ini. Kalau perempuan 80, nanti bisa diukur di rumah masing-masing, ya. Nah, apa akibatnya ketika masuk fase pembongkaran lemak? Ya banyak sekali manfaatnya, banyak sekali. Yang jelas ya penurunan berat badan, ya. Kalau ada di sini pernah ada nggak MCU dibilang sama dokternya fatty liver kamu? Pernah nggak? Gara-gara fatty liver kena amfib lagi. Pernah nggak? Fatty liver itu lemaknya mengalami perlemakan. Jadi lemaknya merajalela, merangkul, menguku. Kalau di kamar operasi itu bisa lihat secara live. Orang-orang berdut itu, wah seandainya dia bisa melihat dirinya sendiri ketika dibuka, dia akan obatin nasuha. Bener, tebel banget. Nggak bisa itu pakai apa namanya? Kalau yang artis-artis itu bahaya sekali kalau mau ngecilin perut di suction gitu, ya. Sedot lemak istilahnya suctioning, ya, sedot lemak. Itu bisa emboli. Saya pernah lihat di depan mata emboli mati pasien. Jadi lipid-lipid itu masuk dalam pembuluh darah, nyangkut, kalau di otak jadi stroke, di jantung selesai, wassalam. Lebih mending di skakawan. Nah, ketika lemak dipakai, ini loh, lihat ini. Hasil blastingnya tuh kalorinya lebih gede, 9 kalori. Maka sebetulnya nih, jujurnya, memang puasa pada saat awal orangnya lemes-lemes, ngantukan, capek, kering tenggorokan. Tapi ketika lewat masa adaptasi, kalau kita mau merasakan sensitivitas dan benar-benar ya menjalani puasanya, ya, bukan dalam arti kata bukan menjalani poso kampret tadi, kita lebih bertenaga. Ada suku Hunza, saya sedikit cerita, di Tasmania. Suku itu masih ada, suku pedalaman. Saya tuh dulu cerita lagi nih Pak, biar agak menarik. Saya tahun 2000 tuh bertugas di Sandaran. Ada yang pernah di Sandaran sini? Nah di Sandaran itu, Sandaran, Tangkulirang itu ke pojok lagi. Iya betul, Manubar, ya, ibu kotanya Manubar. Tapi tahun 2000 itu saya kerja. Jadi dokter pertama di sana, nggak ada jalan daratnya. Dari Sangkulira itu jalan lintasan air semua, laut dan sungai. Dan nggak ada kendaraan reguler, saya numpang kapal nelayan. Di sana saya pernah ketemu suku pedalaman. Suku pedalaman yang nggak pernah bertemu dengan peradaban dan kebudayaan di luar mereka. Nggak tahu sekarang masih ada apa? Nggak banyak, mereka 5 kakak.
bertelanjang dada, nggak pakai sandal, nggak kena malaria. Ada satu orang namanya Ling Demang, itu punya anak 11 anaknya itu tidak pernah dibantu oleh bidan, dokter, apalagi yang saya dokter pertama, dibantu bidan, tidak ada, bahkan dukun kampung itu tidak ada, brojol sendiri dibuat. Jadi kehidupannya sangat natural. Nah, saya waktu ke sana nanya sandaran itu di mana? Mereka mengistilahkan dengan istilah yang agak hiperbola satu jumlah itu. Karena setelah itu cuma ada cakrawala dan jumlahnya. Nah, saya mau cerita tentang suku Hunza. Suku Hunza di Tasmania ini, mereka suku primitif. Ya, nggak pakai baju, nggak pakai celana jelas, pakai cancut gitu ya, kayak Tarzan, kayak Flintstone lah gitu ya. Mereka berburu hidupnya. Jadi kalau menurut teori antropologi atau teori dari biologi dan manusia itu kan karir awalnya pemburu pengumpul ya. Nah, mereka masih berprofesi sebagai pemburu pengumpul, berburu mencari satwa-satwa liar itu tidak pakai sarapan dulu. Jadi berangkat berburu dengan perut keroncongan, dengan perut lapar. Bukan karena nggak mau makan, bukan karena nggak ada stok makanan, tapi disengaja karena mereka percaya dalam keadaan perut lapar, sensitivitas inderanya itu menjadi lebih tajam menembus, tajam melihat, tajam membau, tajam mendengar. Coba nanti kita rasakan, sebetulnya kan orang berpuasa itu meruhanikan diri ya, mencoba peka gitu ya. Kita sekali-kali merasakan, setidaknya yang gampang dirasakan, waktu itu berjalan lambat, lebih slow motion. Seolah kalau kita seorang pujangga itu ada daun jatuh, itu kita bisa merasakan keindahan sastranya daun jatuh itu dengan slow motion matrixnya itu. Ketika kita puasa kita mengalami hal-hal seperti itu. Nah, banyak hal yang diperoleh ketika terjadi pembongkaran lemak. Nah, kalau orang gendut, hilangkan sekarang istilah nggak apa-apa gendut yang penting sehat. Salah, itu orang menghibur diri. Nggak ada orang gendut yang sehat. Nggak ada, dipastikan nggak. Orang gendut, orang gemuk, maaf ya bukan body shaming, kalau ada yang tersinggung, minta maaf sebelum lebaran. Siapa suruh undang saya kan ustadz dokter, jadi nasihatnya seperti ini. Nah, orang gendut, orang gemuk itu mengalami peradangan sepanjang hari. Maka dulu kalau masih ingat era COVID, ya, era COVID kan sudah malam ini ya, di sini di isolasi ya. Yang meninggal itu diantaranya saudara-saudara teman-teman kita yang overweight, yang badannya gendut, apalagi udah ada penyakit-penyakit degeneratif seperti DM, hipertensi, itu cepat sekali dijemput. Tapi yang kurus-kurus, yang ramping-ramping, yang proporsional relatif lebih kuat ya. Ini kalau udah obesitas, ini penyakit kayak gini yang MCU bakal membuat kita angkit, itu terundang pada kita. Oke. Apa yang terjadi pada 8 jam selanjutnya? Muncul, ini hormon-hormon di dalam tubuh kita tuh berubah semua, komponennya, komposisinya, koreografinya, semuanya berubah. Ada muncul hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini yang berperan nanti sebagai anti-aging. Sehingga kalau orang rajin berpuasa, intensif berpuasa, yang pakai-pakai tadi, harusnya dia menjadi lebih awet muda dibandingkan usianya. Jadi umur biologisnya jauh lebih muda daripada umur kronologisnya ya. Juga meningkatkan proteksi di otaknya sehingga nggak gampang Alzheimer, nggak gampang demensia, nggak gampang pikun ya. 12 jam selanjutnya, ini kuncinya. Mudah-mudahan saya bisa selesai di fase di bab ini aja ya. Diaktifkannya proses yang disebut autofagi seluler. Ini autofagi ini ilmu baru, ilmu yang baru populer tahun 2016 ya. Jadi soal berapa jam orang berpuasa baru muncul mekanisme autofagi mungkin berbeda-beda. Kalau nanti bapak-bapak pengen cross check omongan saya di YouTube, di Google ya, tanya sama ChatGPT, mungkin beda satuan jamnya ya. Tapi secara umum 12 jam. Setelah 12 jam masuk yang disebut fase autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi itu satu istilah dari bahasa Yunani, artinya makan diri sendiri. Makan diri sendiri. Sebetulnya bukan sel kita memakan sel kita yang lain ya, bukan berlaku kanibal, tidak. Jadi sel di tubuh kita ini itu tidak sama umurnya. Ada yang udah tua banget, ada yang tua bangka nggak mati-mati, ada yang udah mati,
ada yang jadi zombie, hidup segar mati nggak mau. 37 triliun sel di dalam tubuh kita tersusun, itu nasibnya beda-beda. Gampangnya gini aja, kulit kita itu kan beda-beda ya. Ada yang bopengan, ada yang kena jamur, ya kan? Ya, yang di luar kan kita bisa lihat ya. Ada yang jerawatan, ada yang perawatan dengan baik, ya nggak sama nasibnya. Nah, sel-sel yang jadi sel zombie tadi, hidup segar mati nggak mau, itu sebetulnya jadi masalah di dalam tubuh kita karena menjadi produk imbang. Dia mengeluarkan kita, mati juga nggak mau. Sama tubuh karena udah nggak ada lagi, lemak sudah habis ceritanya, dia harus cari bahan bakar lagi. Tubuh kita adalah sistem yang cerdas. Dia ngambil itu komponen-komponen sel-sel yang rusak, sel-sel zombie tadi dipakai buat apa? Buat bahan bakar, buat membangun piranti-piranti yang sudah rusak, ya, assembling kembali. Jadi autofagi itu membuat peristiwa rejuvenate, meremajakan kembali diri sendiri. Ini peristiwa autofagi ini bukan teori, bukan omong-omong, bukan suap-suap. Autofagi ini sudah, riset tentang autofagi ini sudah membuahkan hadiah Nobel di dunia kedokteran, hadiah paling prestisius di dunia ilmiah, dan ditemukan oleh orang Jepang lagi. Tadi awalnya orang Jepang, ini Jepang lagi. Namanya Yoshinori Osumi, bukan dokter tapi biolog. Dia melakukan riset, mencoba dua jamur, kelompok jamur A dan kelompok jamur B. Yang jamur A itu dikasih makanan, dikasih nitrogen, sama ya, nitrogen juga kan meledak ya, ada nitrogen, dikasih nitrogen. Sedangkan yang B itu tidak dikasih atau direstriksi nitrogennya. Apa yang terjadi ternyata ragi atau jamur yang dikasih makanan tadi itu umurnya lebih pendek, lebih cepat kelihatan tua dalam posisinya sebagai jamur. Sementara yang dikuasakan, yang dibatasi nitrogennya itu lebih segar, lebih fresh, dan lebih panjang umurnya. Dan dia mendapat Nobel. Ini riset tentang puasa itu sudah menghasilkan 2 Nobel. Yang pertama di tahun 1955 oleh orang Belgia, ya, menemukan lisosom. Lisosom itu adalah tempat di mana itu dimunculkan. Yang kedua tentang autofagi yang profesor penelitian secara in vitro. Ini filmnya ya, biar nggak disebut omong-omong. Cara muternya gimana? Gitu. Nah ini teraktivasi, muncul namanya di dalam sel ya. Muncul nggak bisa ya, pegang nggak bisa. Jadi pause gitu. Nah ini aktivasi ini menghancurkan bagian-bagian gudang-gudang yang tidak bersih. Saya ngambil ilustrasi gampang aja deh, gampang dipahami. Kalau kita punya dapur misalnya, dan di dapur kita itu jarang malas untuk kita bersihkan, piring-piring bertumpuk, gelas-gelas bertumpuk, ya. 1 hari mungkin nggak apa-apa, 2 hari mungkin belum kelihatan apa, 3 hari ketiga udah mulai ada wewangian yang lain, ya, yang tidak sedap muncul dari dapur kita itu. Ada jamur tumbuh di situ, ada mikroorganisme yang berkembang. Yang berkembangnya kalau kita bisa lihat dengan mata kayak sulap tuh, cepat banget gitu ya. Nanti hari ke-4, hari ke-5 udah makhluk yang lebih tinggi daripada mikroorganisme itu. Kecoa udah mulai datang, gitu. Hari berikutnya udah yang lebih raksasa lagi, apa? Tikus mulai terundang datang ke situ. Begitulah tubuh kita. Kalau sampah-sampah itu nggak pernah dibersihkan, nggak pernah direcycle, dia menjadi bahan media biakan kuman yang tadi sel-sel zombie tadi. Jadi kalau puasa disebut adalah membersihkan diri secara kedokteran, secara medis, itu dalam pengertian paling real, paling nyata, bukan pengertian metafor. Betul-betul kita mau membersihkan diri selama 1 bulan. Jadi puasa disuruh 1 bulan itu bukan untuk menghayati kemiskinan. Menghayati kemiskinan kok perlu 1 bulan? Menghayati kelaparan kok perlu 1 bulan? Parah banget jadi manusia. Kita untuk punya naluri simpati kepada saudara-saudara kita yang tidak beruntung, nggak perlu harus ngerasain lapar. Lihat aja kan udah tumbuh rasa empati dan simpati kita. Tapi dibuat paket 1 bulan itu, kalau dari perspektif medis, salah satunya untuk proses seperti autofagi ini, ya. Ini gambarnya ini. Ini gambarnya. Ini autofagosom yang bulat-bulat kecil ini, itu tercipta di vakuola. Bagaimana caranya kita bisa memanipulasi
di 37 triliun sel masuk ke dalam level seluler, sesuatu yang di luar jangkauan kita untuk membersihkan dapur kita tadi. Caranya sederhana, dengan berpuasa ya. Oke, ini film yang saya ambil dari National Geographic ya. Yang ngomong nih si Thor, Chris Hemsworth ya. Dia tahu makanan masuk ke dalam perut kita. Ini karbohidrat misalnya ya, disimpan di dalam sel. Ada juga dimakan oleh sel-sel yang tadi, sel zombie ini. Nah, dia makan juga. Makanan itu memberi makan sel sehat dan sel zombie. Makanya puasa itu juga penting nanti buat penderita kanker ya. Dalam suasana orang puasa, tubuhnya ber-pH basah, itu tidak ramah bagi pertumbuhan sel-sel kanker. Nah, akibatnya kepala cepat botak, berkeriput, banyak sekali dampaknya daripada sel-sel zombie itu. Apabila kita memotong kalori itu, memangkas kalori itu, sel zombie itu duluan selesai, diautofagikan atau dia mati. Yang tadi hidup sedang mati tidak mau ya. Kira-kira jam berapa sudah lewat dari waktunya. Mungkin itu aja kali ya. Ini secara umum ya, autofagi itu manfaatnya secara skematis. Ya, membersihkan sel-sel mati, mengurangi insidensi kanker, dan mengaktifasi first line pertama dari rangkaian sistem pertahanan tubuh kita, imun system, mengurangi risiko terjadinya kardiomiopati, penyakit jantung, mencegah penuaan, memberikan kita tahan terhadap penyakit infeksi, mencegah fatty liver, diabetes mellitus, dan penyakit-penyakit otak ya. Ini contoh sosiologis. Sekali lagi bukan omong-omong. Penelitian Dr. Eric Baer, bisa dilihat nanti di YouTube ya. Kenapa orang-orang Timur Tengah insidensi menderita kanker itu lebih rendah daripada orang-orang Eropa? Jadi kalau 100.000 penduduk Timur Tengah itu diperiksa, hanya sekitar 90-an yang menderita kanker. Sementara Eropa itu ada 300 orang dari 100.000 orang. Jadi itu 3 kali lipatnya, lebih dari 3 kali lipatnya. Salah satu faktor yang menyebabkan angka kanker rendah karena kebiasaan menjalani ibadah puasa, terutama puasa Ramadan. Ini ada penelitian lagi yang terukur, bisa dilihat untuk kanker payudara di kawasan Arab itu rendah banget dibandingkan daerah dunia Eropa Barat dan dunia secara umum. Itu sekali lagi jawabannya karena keistimewaan yang dia jalani dengan berpuasa. Sebelum menutup saya mau kasih kabar gembira ya. Dari tadi saya menyindir, nakut-nakutin ya. Tahu nggak angka harapan hidup paling tinggi di Indonesia ini? Kalau kamu udah tahu ya. Jangan ngomong. Ini yang tahu duluan apa deh? Yang dapat nasi kotak ada tadi apa? Kuis nih. Angka harapan hidup tertinggi di Indonesia itu nomor 1 adalah orang Jogja. Ya, Ngayuk Jakarta Hadiningrat. Ya, orang Jogja, ada orang Jogja sini ya? Sering puasa. Hah? Sering puasa. Sering puasa? Enggak, saya mau coba berita gembira saja. Tapi yang saya juga kaget dan takjub ya. Tahu nggak nomor 2 ranking life expectancy tertinggi di Indonesia ini ada di mana? Yang tahu coba tunjuk tangan. Kaltim. Betul. Kenal dapat jatah 2. Ambil 1 Pak. Ternyata kita itu nggak ngawur-ngawur amat di sini. Jadi kalau orang yang hidup di Kaltim bisa berharap umur rentanan 70 tahun ke atas. Jangan pulang Pak kalau pensiun. Ya. Mungkin itu aja dulu ya. Karena ini masih banyak lagi, masih panjang lagi. Saya nggak punya kesempatan dialog dengan bapak-bapak sekalian nantinya. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya jangan dipanggil Ustaz ya. Oleh Tuhan Ustaz, saya nggak mau lagi datang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung bertanya. Yang mau bertanya silakan. Terserah. Tetap jawab. Perkenalkan nama siapa? Nama istri siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kan. Namanya Alex Bagir. Jabatan saya di sini itu sebagai wakil. Yang perlu saya tanyakan ini tentang situasi dalam puasa. Mungkin ya, siapa tahu saya salah, mungkin dibenarkan dengan kondisi kegiatan saya pada waktu melakukan sahur. Karena tujuan saya
tujuan saya adalah kegiatan saya ini kan di lapangan. Kalau di lapangan otomatis kan saya membutuhkan tenaga yang full karena di posisinya saya harus mengerjakan sesuatu kondisi di luar lapangan. Yang pertama saya harus kena terik matahari dan berhubungan dengan kondisi di luar fisik. Artinya saya harus mempersiapkan kondisi saya dengan fit pada waktu saya lakukan puasa di pekerjaan. Nah, mungkin nanti kalau saya salah mungkin tolong diluruskan. Saya melakukan saud. Saya melakukan saud ini adalah melebihi karbohidrat saya tujuannya adalah tenaga saya itu bisa menambah. Saya potong. Yang Bapak maksud karbohidrat itu nasi ya? Betul ya, nasi saya kasih lebih porsi ya. Terus air minum itu saya porsi kira-kira ya antara liter. Mungkin saya untuk mencukupi dehidrasi pada waktu saya melakukan kerjaan itu. Apakah yang semacam ini salah atau benar? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentang olahraga kita. Kebetulan saya juga olahraga. Yang saya lakukan adalah pada waktu saya olahraga pagi, kan saya tahu kan? Setelah subuh saya olahraga. Saya merasa fresh, tenaga saya masih enak. Tetapi pada waktu saya olahraga menjelang berbuka 2 jam itu saya kira apa ya? Ini langsung aja ya. Ya terima kasih Pak Subagio. Tapi saya mau minta dulu. Yang dimaksud 8 liter minuman gimana? 8 gelas. Pak liter ini satu galon. Ya salah mana? Jadi ya sahur itu kan sebuah anjuran rekomendasi kuat lah, sunnah ya. Sahur itu sebagai modal, ya memang modal untuk kita pakai sebagai bahan bakar nanti ketika kita beraktivitas dan bekerja. Maka yang jadi masalah bagaimana kita mengisi tangki bahan bakar itu bisa bertahan lama kan begitu kan. Sekarang ini memang kalau kita nonton tayangan-tayangan kesehatan populer, baca artikel-artikel kesehatan populer yang singkat, itu nasi itu disumpah serapahi ya. Saya sedih juga ya. Bahkan dijadikan biang kerok. Nggak seperti itu juga sih sebetulnya. Saya nggak pernah menganjurkan pandangan yang ekstrim bahwa nasi itu sumber kejahatan enggak. Orang kuli, porsi nasi itu juga pada kita berbeda-beda. Kalau kuli makan nasi banyak wajar karena dia kerjanya kerja berat ya. Tapi kalau kita kerja kantoran tapi porsi kita seperti nasi kuli itu salah karena dia nasi itu jenis karbohidrat ya, karbohidrat. Dia menimbulkan sugar rush karena indeks glikemisnya tinggi. Nanti di dalam tubuh nasi itu akan dikonversi menjadi bagian dari lemak, jadi dia bisa dirubah. Ya, kegemukan bisa berasal dari nasi. Tapi kan kalau saya Bapak kan profesional, bagus badannya kan. Sebetulnya sih sudah dengan postur tubuh, dengan kemampuan kerja selama ini, bahkan usia kalau nggak dilarang berapa Pak umurnya? 54, justru usia saya sama. Kan sudah teruji ya, artinya tetap sehat. Apa yang dijalani selama ini baik. Tapi saran saya begini, untuk minuman, pilihlah minuman-minuman yang tidak menimbulkan efek diuresis. Yang menimbulkan efek diuresis itu maksudnya kalau kita minum malah memancing untuk kita gampang buang air. Karena diuretika tadi itu ada pada teh, ada pada kopi, apalagi yang bersoda. Kalau bersoda udah tinggalin nggak apa-apa. Saya itu membedakan antara makanan hasil dari proses industri dengan makanan hasil dari proses alami, buatan Tuhan langsung. Selama buatan Tuhan langsung, porsinya bermacam-macam, seimbang, itu aman saja untuk dimakan. Nggak ada yang harus dipantangin.
Tapi kalau yang dari proses keluar dari industri ini memang makanan jadi-jadian. Makanan yang udah diisi bahan pengawet, yang diisi pewarna, pokoknya sintetik, yang kalau terakumulasi itu akan menjadi malapetaka buat kita di kemudian hari. Dia jalannya pelan-pelan memang tertimbun di dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Tadi pertanyaan kalau nasinya dibikin porsinya nambah, saran saya pilihnya karbohidrat kompleks, nanti di googling saja. Karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang lebih lama terpakai habisnya dan karbohidrat yang lebih tinggi kadar seratnya. Kalau di antara ini sekarang kan ada beras putih, beras merah, beras hitam. Nah, beras merah itu seratnya itu jauh lebih tinggi daripada beras putih. Kalau kita mencoba mensiasati ini, maka daya tahan kita terhadap tidak lapar harusnya kalau kita makan beras merah itu lebih panjang, lebih lama. Begitu juga jenis sayur-sayuran yang kaya serat, itu juga memperlambat ya rasa lapar tadi. Saya rasa kalau puasa terhadap rasa lapar itu no problem lah, kita semua tahan lapar. Dan sebagai catatan garis bawah dulu, puasa itu tidak membahayakan. Jadi nggak ada orang menjalani puasa Ramadan kok tiba-tiba jadi sakit apalagi meninggal, itu nggak pernah ada cerita begitu orang sehat loh. Orang sehat itu bahkan ini secara ilmiah ya mampu tidak makan ekstrimnya sampai 1 bulan. Jadi ada orang yang terjebak di gua gitu, orang Prancis saya lupa namanya, jatuh di dalam gua, kakinya patah, nggak punya penghubung ke dunia luar, nggak ada akses makanan. Dia cuma minum air netes-netes gitu aja, nggak makan selama beberapa minggu, 3 minggu kalau saya nggak salah. Ditemukan dalam keadaan survive, dalam keadaan hidup. Kenapa? Karena saya bilang tadi tubuh kita itu punya bank simpanan. Nggak gampang orang tuh mati karena kelaparan. Ya. Yang problem di puasa itu kan haus atau dehidrasi, ya, kekurangan cairan. Manusia itu mungkin hanya bisa bertahan 3 atau paling lama 1 minggu ya. Tubuh juga punya kemampuan konservasi air. Jadi nggak gampang juga sebetulnya peristiwa dehidrasi itu. Kecuali kita memang pecicilan olahraga sampai lari maraton pagi hari sedang ditambang keliling-keliling nggak pakai kopi, gobius-uyus, sore main live breathing ya. Biar kalau begitu memang salah sendiri gitu ya. Artinya kita bisa mengukur kalau olahraga apakah aman, sangat dianjurkan bahkan. Tadi kan saya sempat di antara slide-slide yang saya tampilkan tadi ada yang namanya growth hormone, hormon pertumbuhan. Sebetulnya kalau kita dalam keadaan berpuasa, kita melakukan weight training di saat berbuka misalnya ya, angkat beban itu ya, itu membantu untuk pembentukan otot-otot. Itu juga satu seni dan satu kiat tersendiri. Karena sepadan di saat itu growth hormone keluar. Jadi hormon pertumbuhan keluar, kita dari luar melakukan weight training. Apakah boleh melakukan olahraga di saat habis sahur? Boleh banget, nggak terlarang. Yang penting Pak, olahraga kita itu tidak melampaui denyut nadi maksimal kita. Jadi di dalam olahraga itu ada rumus gampangnya ini, 220 kurang umur. Nah, 220 kurang umur, kalau umur kita 20 tahun, heart rate, kalau sekarang kan jam tangan kita bisa membaca heart rate ya, kalau yang pakai smartwatch ya. Nah, 200 kita stop. Kalau smartwatch yang paling pintar dia ngasih tahu, udah zona 3, sudah zona 4. Kan sering tuh orang naik sepeda, orang yang paling sering main futsal ya, jatuh, kolaps, bahkan meninggal dunia kan sering. Itu heart rate-nya sudah melampaui zona aman gitu ya. Nah, untuk puasa dikurangi lagi. Udah dapat angka itu, kurangi lagi 30%. Jadi range-nya seperti itu. Nah, itu malah memberikan kebugaran kepada kita. Betul, kita harus cukup hidrasi minuman. Tapi ya, mungkin kiatnya nggak langsung lah 18 sekali duduk gitu ya. Wah, langsung kita tuh cuma 2 liter kapasitasnya, megap-megap ya. 18 itu 1,5 liter ya. Kurang lebih 1,5 liter. Makanan mau kita taruh di mana? Padahal perintah Nabi itu, isilah lambung Anda, lambung kamu itu dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Ini kan nggak terbayang sama kita. Orang 1400 tahun yang lalu, Nabi anjurin harus ada udara di lambung. Bagi radiolog itu berterima kasih banget. Dia punya makna klinis melihat ada udara. Atau ginilah analogi molen semen. Itu kan harus ada udara kosongnya.
supaya makanan itu dapat bahan itu bisa teraduk ya dengan baik. Orang India ngerti lah pasti kan, teraduk dengan baik, ada komposisi darah. Artinya kita makan nggak boleh kenyang juga, nggak boleh kekenyangan. Nah, saya sebetulnya menampilkan matrix speaking. Ini salah satu buku yang saya tulis ya. Ya promosi dikit lah, nggak apa-apa. Saya nulis agak banyak buku ya. Ini buku termasuk buku yang terakhir saya tulis. Ini ya, Cak Nun ya. Matrix fikih kedokterannya itu gini, yang baik itu lapar, yang kurang baik itu kenyang, yang tidak baik itu kekenyangan. Jadi antara kenyang dan kekenyangan itu dua diksi yang berbeda. Kalau secara agama bahkan kekenyangan jadi haram, kan? Sampai muntah itu haram, jadi makan halal jadi haram. Yang sangat tidak baik itu kelaparan. Antara lapar, kelaparan itu berbeda. Kalau lapar itu pangkasnya itu sampai lemak saja, lemak diambil sampai terjadi peristiwa otophagy tadi. Tapi kalau kelaparan kayak orang-orang di Somalia sana, ototnya juga sudah dijadikan makanan karena nggak makan bulan-bulan berminggu-minggu gitu. Akhirnya terpaksa badan sendiri dicomotin sama tubuhnya itu sehingga tinggal kulit pembungkus tulang ya. Jadi matrix speakingnya gitu. Kalau kita bisa tiap hari jaga perut kita seperti kucing saya bilang tadi di alam liar, kita lebih terawat kesehatan kita. Ini di awal-awal saya ada ngutip, ini bisa dilihat kok di YouTube kan sekarang bisa terkonfirmasi semua kan. Apa yang kita bilang ini kan kalau hoax, kalau ngawur ya tinggal konfirmasi aja bahwa di Google, di ChatGPT, di YouTube. Ini ada statement yang saya kutip dari Zenko Fendey, gitu ya, yang bilang ini. Dia bilang apa nih dia? Sorry. Ya, dia bisa bodybuilding, bisa punya martial arts dan bela diri yang hebat. Bocorannya katanya sih ya, dia bilang dia belajar dari Nabi Muhammad, cara makan Nabi Muhammad. Cara makan Nabi Muhammad itu seperti kisah ini. Dulu waktu di Madinah, Nabi itu kan jadi presiden lah ya di situ ya. Ada Raja Mesir mau Kakis itu sebagai simbol persahabatan ngirim tabib namanya Maburi Al-Qibti Al-Misri buat jadi dokter deh di masyarakat Madinah, bikin tabib, bikin berbagai kan biasa tuh ya hubungan diplomatik antar negara ya. Maburi Al-Qibti 2 tahun di Madinah bacanya nanti serangan nganggur. Gak pernah ada orang berobat sama dia. Dia bingung. Dia datang ke Nabi, dia Rasulullah. Ini apa sih? Orang Madinah itu nggak ada yang sakit atau sungkan ya ketemu saya ya, ketemu tabib ya. Nabi bilang, ya kalau sungkan ya enggak lah. Mereka nggak ada khawatir dan takutnya lah. Tapi kalau nggak ada sakit ya memang begitu. Silakan aja kamu kunjungin satu persatu penduduk Madinah. Kalau kamu nemuin orang sakit. Ternyata apa? Ditanyakan sama dia, rahasianya apa? Rahasianya itu kalimat yang sangat terkenal, yang melegenda. Kami adalah umat yang akan makan ketika lapar mulai muncul dan akan berhenti ketika rasa kenyang mulai hadir. Kalau bisa jangan sampai kenyang, kalau bisa sih gitu ya. Kenapa? Rasa kenyang sejati itu bukan mekanik sebetulnya, bukan terisinya perut di lambung. Rasa kenyang sejati itu metabolik. 2 jam kemudian ketika dia dihancurkan makanan itu dalam bentuk molekuler, kemudian hadir di dalam darah menjadi gula darah itu diangkut sama insulin masuk ke dalam sel, itu baru disebut rasa kenyang sejati. Dia delay sebetulnya rasa kenyang itu. Jadi kalau kita kenyang memenuhi perut kita, nah ya berarti kita sudah menafikan apa yang kenyang sejati tadi. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak menjawab sehingga bisa mencari masih 3 menit. Ada pertanyaan singkat lagi? Ya sedikit aja. Betul tadi topiknya autophagy itu saya ada pertanyaan gitu yang lagi populer sekarang. Jadi yang saya lebih tertarik itu autophagy yang tingkat lanjut dengan extended atau puasa yang diperpanjang. Ada yang menjalankan sampai 24 jam, 70 jam, terus 120 jam gitu ya. Di sepanjang itu hanya minum saja dan tidak memasukkan kalori sama sekali gitu. Pertanyaan saya, apakah yang bisa melakukan itu
harus memenuhi syarat tertentu atau orang dengan kondisi penyakit tertentu itu tidak boleh melakukan itu. Itu saja mungkin Pak Dokter. Saya jawab singkat aja lah ya. Sebetulnya proses otophagy itu berhenti di atas, dia berriset ya, di atas 20 jam. Jadi tidak dianjurkan lebih dari itu. Eksperimen juga nggak ada, gitu ya. Salah. Dan ini ilmu baru sekali lagi. Kalau nanti ada debatable dalam literatur lain, silakan. Tentu kan ada penelitian itu kan tentu berkembang ya. Jadi untuk memunculkan otophagy itu bagi yang bukan muslim ya, kami menjalani apa yang populer sekarang intermittent fasting. Terkenal sekali intermittent fasting. Metodenya juga beda-beda. Ada yang metode 16 jam, ada yang metode 18 jam, ada yang metode 20 jam. Jadi 16 jam itu maksudnya 16 jam kita nggak makan apa-apa. Kita boleh makan kalau kita fasting sesuatu yang 0 kalori, misalnya air putih, air teh, gitu, itu boleh. Itu namanya wet fasting, intermittent wet fasting. Kalau intermittent dry fasting ya puasa Ramadan ini. Tapi saya pribadi, saya lebih yakin karena ini ada unsur keimanan ya. Lebih yakin bahwa model yang puasa Ramadan itu model yang terbaik dari intermittent, dari segala model intermittent fasting yang telah ditawarkan. Termasuk OCD ya, obsessive compulsive diet, itu kan intermittent fasting sebetulnya, iya kan? Intermittent fasting. Salah satunya karena tahu sekarang otophagy adalah rahasia, adalah kuncinya. Semua goalnya ke sana, mencari otophagy. Jadi lewat dari 20 jam ada bedanya. Mendingan pilih yang 16 jam aja. Apalagi masih baru kan untuk awal-awal 12 jam mungkin. Ya, terima kasih karena waktunya sudah azan. Kita buka doa